Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Jamaah salat zuhur, azakumullah. Ada beberapa kesalahpahaman seputar masalah rumah tangga. Kesalahan pertama adalah anggapan bahwa adanya harta bersama. Harta suami milik istri, harta istri milik suami, ini salah. Dalam Islam, kepemilikan harta tidak terkait dengan ikatan nikah. Walaupun orang sudah menikah, tetap harta milik masing-masing. Tidak ada istilah harta kakak milik adik, harta adik milik kakak, tidak. Masing-masing kepemilikan harta itu dikelola oleh masing-masing anggota keluarga. Nah, harta bercampur inilah yang sering terjadi konflik. Sehingga dalam rumah tangga harta tetap harus terpisah. Mana harta suami dan mana harta istri. Kenapa? Karena kepemilikan harta ini terkait dengan 3 hal paling tidak. Pertama, terkait dengan zakat. Suami zakat, harta milik dia. Istri zakat, harta milik dia. Kalau dicampur, jadi rancu. Berapa zakat suami, berapa zakat istri. Yang kedua, terkait dengan warisan. Kalau suami meninggal dunia, orang tua suami berhak dapat harta warisan dari suami. Kalau istri meninggal, orang tua istri berhak dapat warisan dari istri. Kalau suami istri hartanya tercampur, maka pembagian warisnya jadi rancu. Untuk itulah tidak boleh harta dicampur. Yang ketiga, terkait dengan masalah perceraian. Ketika terjadi perceraian, suami bawa harta dia, istri bawa harta dia. Tidak ada harta gonogini dalam Islam. Harta gonogini ini batil. Gak ada harta gonogini. Harta bersama gak ada. Harta bersama ini produk perundang-undangan yang keliru, salah. Perempuan dicerai oleh suami, dia hanya mendapatkan nafkah iddah. Selama masa iddah, dia dapat nafkah dari suami. Gak ada harta gonogin. Kecuali kalau suami ingin memberikan sesuatu kenang-kenangan buat istrinya. Nah, harta bersama inilah yang menjadikan banyak masalah dalam rumah tangga. Suami punya harta, dia bebas menggunakan hartanya tanpa ada intervensi dari istri. Istri punya harta, dia bebas gunakan tanpa ada intervensi dari suami. Di masa Nabi SAW ada 2 kisah. Pertama, kisah Ummu Salamah. Ummu Salamah datang kepada Nabi SAW, ya Rasul, saya ini baru saja sedekah. Baru saja saya memberikan zakat. Kata Nabi, kemana engkau berikan sedekah kamu? Kalau kamu berikan kepada keluarga kamu, dapat 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Nah, di sini Ummu Salamah, dia tidak izin Nabi. Dia sedekah dulu. Setelah itu baru bilang sama Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya kalau seorang istri punya uang pribadi milik dia, dia bebas menggunakan tanpa harus izin suami. Yang izin suami kalau menggunakan harta milik suami. Demikian juga suami kalau dia punya harta, dia bebas gunakan tanpa harus izin istri. Kita mau sedekah bilang istri. Laki-laki apaan itu? Ya kan, masa aku bilang istri. Nah, dalil yang kedua, kisah Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Ini istrinya kaya, konglomerat, suaminya melarat. Jadi ini Zainab nih banyak duit. Bahasa kitanya bos romlah. Dia banyak duit.
ya kan? Suatu ketika Zainab datang pada Nabi, "Ya Rasul, boleh tidak seorang istri bayar zakat kepada suami?" Kata Nabi, "Boleh." Di sini berarti ada pemisahan, mana duit istri, mana duit suami. Sehingga seorang istri tanya sama Nabi, "Bolehkah harta saya zakatkan buat suami?" Ini berarti ada pemisahan, mana harta istri, mana harta suami. Jamaah sekalian, mari kita lebih dalam lagi kaji bahasnya. Jadi suami punya duit milik dia, istri punya duit milik dia. Hanya saja suami wajib memberikan nafkah, istri tidak. Makanya suami nggak boleh manfaatin duit istri. Yang beli mobil dong yang, beli duit lo. Seringkali suami itu manfaatkan sejaman, kecuali istri sukarela. Suami punya kehormatan, nafkah dia, sekalipun istrinya kaya. Makanya nggak boleh suami numpang hidup sama istri, haram. Dengerin nih Pak, jangan pura-pura nunduk. Lanjutkan dulu. Suami memberikan nafkah kepada istri, ada dua nafkah. Pertama, nafkah tamkin. Nafkah tamkin itu nafkah rutinitas bulanan. Yang kedua, ada namanya nafkah tamlik, nafkah kepemilikan, yaitu benda-benda berharga. Nah, kebanyakan suami istri nggak tahu bahwa suami punya dua kewajiban. Untung istri nggak tahu nih, kalau istri tahu nih dia nuntut yang kedua. Kebanyakan suami hanya memberikan nafkah tamkin. Misalkan suami ngasih sebulan istrinya 50 juta. Nih, mah, buat bayar rumah, bayar listrik, telepon, bayar pembantu, bayar anak sekolah, masak, semua 50 juta. Suaminya kaya, ya kan? Punya duit kayak tisu, ditarik ada lagi. Ditarik ada lagi kan duitnya. Nah, ini namanya nafkah tamkin. Kalau istri berhemat, dia berhemat duit nafkah tamkin, kemudian ada sisa, maka otomatis milik istri. Kalau dikasih 50 juta, dia berhemat, sebulan dapat 5 juta, otomatis milik istri. Suami udah ngasih nafkah tamkin. Yang kedua, ada yang namanya nafkah tamlik, kepemilikan. Seorang istri berhak memiliki harta yang berharga. Misalnya istri minta, "Mas, beliin saya Avanza dong." Masa naik Vario terus, hujanan, panasan, minta Avanza. Ketika istri dikasih suami harta kayak Avanza, maka otomatis milik istri. Harus ganti nama, milik istri, balik nama. Suami nggak boleh lagi mengambil harta yang sudah diberikan kepada istri, haram. Ya, tergantung suaminya. Kalau suaminya duitnya banyak, dia bisa minta Fortuner, minta aja, tapi ini kagak. Kamu minta aja, kamu minta apa? Minta aja, gitu. Ke suaminya. Cuman saya nggak turutin. Gitu. Nah, jadi namanya harta tamlik. Istri punya minta rumah, "Mas, situ kan rumahnya banyak, minta saya satu dong." Boleh. Nah, harta tamlik inilah, nafkah tamlik ini, banyak istri nggak tahu. Dia berhak minta yang berharga. Sama seperti anak minta, "Pak, beliin motor saya dong, Pak, beliin sesuatu." Dia minta nafkah dari bapaknya. Istri kebanyakan hanya minta nafkah tamkin, tamliknya tidak. Nah, dari sinilah istri bisa mengumpulkan harta suami. Ketika dia dapat harta tamlik itu, dia boleh menggunakan harta itu terserah dia, tanpa ada izin dari suami. Misalkan dia kasih orang tuanya, kasih keluarga yang lain, ini boleh.
Jamaah sekalian, perhatikan. Sayang istri wajib memang. Tapi harta itu berdiri sendiri. Harta berdiri sendiri. Ada kasus suami sayang istri, beli apartemen atas nama istri. Daerah sini apartemen, saya nggak sebut. Yang kedua, punya mobil atas nama istri. Wow, suami siaga. Gaji langsung masuk rekening istri. Pokoknya semuanya nama istri. Ternyata sang istri selingkuh dengan teman Facebooknya. Wih. Apa namanya? CLBK. Cinta lama buang ke laut. Selingkuh. Nangis suaminya. Kenapa? Hartanya milik istri semua. Salah. Makanya kalau kita duit punya kita, harta punya kita, istri ada sendiri bagian nafkah tadi. Kalau seandainya kita mau duit harta kita atas nama orang tua lebih utama ketimbang atas nama istri, karena istri bisa pisah, orang tua nggak bisa pisah. Nangis dia. Nah sebaliknya juga ada kasus istri kaya, modalin suami ratusan juta. Tadinya suaminya supir Metro Mini. Saya kalau naik Metro Mini dia yang bawa gratis, Ustadz yang ditagih. Supir Metro Mini dia, kasih modal sama istrinya, sukses. Begitu sukses, main cewek dia, ya kan? Dengerin nih, main cewek dia, yang pura-pura nunduk, ya kan? Nyesal istrinya. Nah istri kalau punya harta, ingin memberikan kepada suami harta, harus jelas akadnya. Apakah ngasih hibah gratis? Kalau sudah ngasih nggak boleh diungkit-ungkit lagi, nggak boleh diminta lagi. Apakah akadnya itu pinjam? Nih mas, saya pinjamin buat modal. Kalau ngasih pinjam 100 juta, maka balikin 100 juta juga. Atau akadnya kerja sama. Boleh suami istri kerja sama. Perhatikan, mas kerja sama mas, mau nggak bikin pom bensin? Wih, mantep gak? Yang botolan. Pertamini namanya. Jual bensin campur. Ya. Ini namanya kerjasama. Jadi jelas. Jangan seperti sekarang nih. Suami punya usaha, punya warung. Istri jagain warung suami. Kadang istri menganggap ini warung bersama. Tidak, ini warung punya suami. Posisi istri hanya mengabdi dengan usaha suami. Yang namanya usaha bersama, modal bareng. Seringkali begitu cerai, istri nuntut, ayo bagi paruh warungnya. Kan saya yang jagain. Gak bisa. Coba misalnya bapak punya warung, bapak ambil karyawan, warungnya maju, karyawannya mundurkan diri. Kata karyawannya, Pak, warungnya bagi dua ya. Gak bisa, kamu karyawan. Posisi istri ini berkhidmat. Sama sebaliknya, kalau wanita punya usaha, suami menjaga usaha istrinya, maka ini usaha istri. Posisi suami hanya membantu, mengabdi. Nah, kepemilikan inilah harus jelas. Timbul kisruh karena adanya harta bersama. Di mana-mana ini harta bersama jadi masalah. Setoran. Apakah suami harus duit yang dipegang oleh istri atau tidak? Kan umumnya kita kan gaji dipegang istri, ya kan? Jangan pura-pura malu dah, ya kan? Jujur aja ya kan? Karena memang kita hidup di negeri yang wanita lebih berkuasa ketimbang laki-laki. Nah sebenarnya nggak harus gaji itu dipegang istri, setoran nggak harus. Ya nggak ada perintah dari Quran, dari hadis perintah. Tapi ini terkait dengan kemaslahatan saja.
Kalau memang laki-lakinya boros, dia boros hidupnya kan, wah, punya duit langsung poya-poya, happy-happy, ganti mobil, ganti handphone, wah luar biasa. Nah kalau yang seperti ini titip istri. Kalau istrinya yang boros, ya doyan belanja, cewek matre, tiap hari tawaf di mall, lantai 1, lantai 2, maka jangan pegang istri. Nggak harus istri setor gaji. Cuma jadi masalahnya kadang ketika suami setor gaji kepada istri, istri menganggap itu milik dia. Ini yang jadi. Padahal ini adalah titipan. Untuk itulah ketika bapak setor gaji kepada istri, harus jelas akadnya. Misalnya bapak ngasih istri 100 juta. 100 juta. Nih, Ma, uang gaji saya 100 juta. Kan enggak hakim konstitusi suaminya. Ya, suaminya hakim konstitusi, ya kan? Nah, siapa namanya, Pak? Sian banget nih. Udah tua ya, ubanan, bukan yang ngaji ya kan. Akidahnya yang lurus ya, masuk penjara. Gaji 100 juta namanya. Akadnya harus jelas. Ini yang 50 juta, ini buat bulanan. 50 juta buat apa? Buat jajan anak-anak, buat sekolah, buat listrik, buat pembantu, buat supir. Ini 50 juta. Yang 10 juta ini nafkah tamlik. Papa kasih buat mama jajan 10 juta sebulan. Yang 40 juta simpan. Nah, yang 40 juta ini milik suami, bukan milik istri, bukan milik bersama. Ini milik suami, simpan. Istri tidak boleh merasa ini milik dia. Seringkali suami duitnya banyak, begitu mau infak dipegang istri, nggak jadi infak. Mah, saya mau infak nih buat masjid 100 juta. Kaget istrinya, banyak kan Pak, 100.000 juga cukup. Karena tingkat iman laki-laki dengan perempuan beda. Kecintaan kepada harta perempuan itu tinggi, laki-laki tidak. Makanya kalau nilai infak laki-laki dengan perempuan jauh laki-laki. Maka kalau infak bapak bilang istri tahu, gak jadi sedekah itu. Makanya kalau sedekah diam-diam aja, gak usah bilang istri. Sedekah buat amal jariah seperti para ulama. Dan juga aneh memang sedekah bilang istri. Duit-duit dia. Nah ini contoh jemaah sekalian. Jadi boleh kita titip uang kepada istri kalau memang maslahat. Tapi kalau memang nggak maslahat, kita pegang sendiri. Karena banyak perempuan-perempuan itu terlalu berlebihan kecintaan kepada harta. Dia anggap duit suami itu milik dia. Ini yang pertama. Jadi kesalahan pertama dalam rumah tangga adalah adanya asumsi harta bersama. Tidak. Harta milik masing-masing. Jadi bapak tidak boleh manfaatin duit istri, nafkah ditanggung suami. Yang menafkahi rumah tangga adalah suami, bukan istri. Kecuali kalau istri sukarela. Ya, perhatikan ini. Jadi mulai sekarang rekening gaji, penghasilan masuk nama kita. Istri punya duit pakai nama dia. Jika dicampur ini kisru. Dan banyak produk undang-undang kita kisru, kayak jual rumah Pak. Iya enggak? Tantangan istri kan? Tantangan istri kan? Dengan istri, ini nggak benar ini. Sehingga banyak rumah-rumah ini kosong. Terjadi perceraian suami istri, suami mau jual, istri nggak mau. Padahal rumah suami yang beli. Mau dijual, istri nggak katakan. Akhirnya istri nggak nempatin, suami nggak nempatin. Jadi rumah setan. Enak setan ada rumahnya. Iya. Nah istri nggak boleh nuntut yang bukan hartanya, harta gono gini. Ini haram, harta gono gini. Banyak istri nuntut harta gono gini. Ini kesalahpahaman yang pertama. Saya singkat saja supaya nggak bosan.
Yang kedua, kesalahpahaman yang kedua dalam rumah tangga, adanya anggapan bahwa rumah itu milik istri. Bahwa rumah, kita kan beli rumah umpamanya, beli rumah. Nah, banyak istri menganggap rumah itu ketika dibeli oleh suami otomatis jatuhnya milik istri. Ya tidak? Ada. Dengar gak anggapan kayak gitu? Milik istri. Ketika terjadi perceraian, istri kamu mau keluar, ini rumah saya. Jadi kalau sudah rumah tangga, rumah itu milik istri. Nah, kesalahpahaman itu karena salah paham terhadap ayat Al-Quran dalam surah At-Tolak ayat 6. Dalam surah At-Tolak ayat 6 Allah berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wusdikum. Berikanlah tempat tinggal bagi istri dimanapun kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuan kamu. Perhatikan kalimatnya askinuhunna, fasilitasilah istri. Jadi ayatnya untuk memberikan fasilitas istri tempat tinggal, bukan menghibahkan tempat tinggal, bukan. Jadi suami wajib memberikan fasilitas, apakah ngontrak, apakah dia beli. Yang penting jangan tinggal di rumah mertua atau tinggal di rumah istri. Nggak boleh tinggal di rumah mertua. Nah, dengerin nih, pura-pura nyender, ya kan? Nggak boleh kecuali dalam rangka sementara. Suami harus tinggal di rumah dia, dan nggak boleh tinggal di rumah istri. Mudah-mudahan dapat jamur, janda makmur, ya kan? Kaya raya, ya kan? Suaminya melarat, istrinya konglomerat. Istrinya wajahnya kayak rembulan, suaminya kayak ambulan. Gak boleh suami numpang tinggal di rumah istri, gak boleh. Dia harus tinggal di rumahnya. Jadi ayat itu mengatakan suami itu memberikan fasilitas tempat tinggal, bukan membelikan rumah, bukan. Ya, kecuali kalau suami sudah akad, nih saya beli rumah untuk kamu, itu baru milik istri. Tapi kalau suami tidak ada akad, itu punya suami. Seringkali istri merasa ini milik dia. Berapa banyak teman-teman tuh bercerai dengan istrinya nggak mau keluar dari rumah, alasannya ini rumah saya. Ini zalim, berarti dia mengambil harta yang bukan milik dia. Yang ketiga, kesalahpahaman dalam rumah tangga yang ketiga, bahwa anggapan suami itu hanya memberikan nafkah kepada anak istri. Ini salah. Suami hanya memberikan nafkah anak istri, salah. Kewajiban suami dua. Pertama, berikan nafkah pada anak istri. Yang kedua, nafkah kepada keluarganya. Ketika dia masih punya orang tua, kakak adiknya, pamannya, yang lainnya yang butuh bantuan dia, maka wajib dia bantu. Ini dia. Sampai ada kasus, ada seorang adik janda, ya, adik janda, miskin. Dia punya kakak, hidupnya mapan. Sang kakak tidak mau bantu adiknya yang janda. Alasannya apa? Kan saya sudah punya rumah tangga sendiri-sendiri. Nafsi-nafsi. Ini salah. Dengerin nih Pak. Kita nih kadang nggak ngerti hukum-hukum seperti ini. Jadi ada orang duitnya banyak, sedangkan di sisi lain dia punya kakak, punya adik, punya paman, hidupnya susah, nggak pernah dia bantu. Ini salah. Kewajiban dia ada dua, terhadap rumah tangganya dan terhadap keluarganya. Punya bapak, punya ibu, punya paman, punya ponakan, sepupu, hidupnya susah, enggak. Sama sekali nggak ngebantu. Seolah-olah nggak wajib. Wajib dia. Kakak beradik pun. Sebelum kita mengenal istri, sebelum kita punya istri, kita punya keluarga. Bapak, ibu, kakak, adik, ada paman, kita punya keluarga. Kita hidup dengan keluarga kita. Bahkan banyak kita sukses karena keluarga kita.
bapaknya yang bantu, kakaknya bantu, adiknya bantu. Kadang begitu sukses kita lupakan keluarga kita. Kakak beradik umpamanya. Ini kakak beradik, satu sakit, yang lain sakit. Hidup senang susah bersama. Kadang kakak punya makanan dia belah dua buat adik. Naif memang. Ketika mereka sudah berumah tangga, sudah nikah, mereka hidup nafsi-nafsi. Alasannya apa? Sudah punya keluarga sendiri-sendiri. Ini salah. Di dalam hukum Islam, orang yang berhak kita minta bantuan adalah keluarga kita sendiri. Seperti kita minta sama bapak kita waktu kecil, Pak, minta duit Pak, beli motor Pak, beli sepeda Pak. Kalau sekarang orang beli laptop Pak, berhak minta. Istri berhak minta sama suaminya. Mas, beli saya ini Mas. Nah, adik juga berhak minta sama kakaknya. Kakak berhak minta sama adiknya. Ponakan berhak minta sama pamannya. Paman berhak minta sama ponakannya. Sekarang hubungan keluarga sudah jauh. Kadang paman miskin, ponakannya kaya. Paman gak berani minta ponakannya. Jauh zaman sekarang hubungan kerabat itu, hubungan nasab itu. Apalagi kalau duitnya dipegang sama istri. Iya. Jujur aja ya Pak, sama kita nasibnya. Adik suami datang ke rumah kakaknya, ya kakaknya suami. Datang sang adik, ya. Begitu datang ketemu sama istri kakaknya. Kata istrinya apa? Ngapain datang kemari? Minta bayaran kuliah ya? Jadi istrinya yang seolah-olah takut kalau suami itu ngasih bantuan buat adiknya sendiri. Ini istri nggak benar. Kasih tahu, dia berhak. Kasih tahu istri-istri kita, kamu nggak boleh halangi keluarga saya datang. Itu keluarga saya. Sebelum saya kenal kamu, saya kenal keluarga saya. Banyak sekarang keluarga sukses kaya, saudara-saudaranya nggak merasakan kesuksesan keluarganya itu. Wah, kakaknya hebat. Yang nikmati istrinya, yang nikmati hanya anak-anak. Dia punya paman, hidupnya susah. Ini kenyataan. Saya punya tetangga itu supir angkot. Dia punya ponakan sukses, nggak berani dia minta bantuan kepada ponakannya. Kenapa? Istrinya serem. Dikendalikan oleh istri. Nah, untuk itulah dikasih tahu istri-istri ini, kamu nggak boleh memutuskan hubungan suami dengan keluarga. Karena memang bahaya dampak istri itu megang duit suami. Lihat, suami ada ratusan juta, miliaran. Gak terima dia suaminya itu buat bantu keluarga. Oh, enak banget, kita kerja capek-capek, dia tinggal minta doang. Biarkan tuh. Ya, dalam Islam kita ini, ya, dengan keluarga berhak kita minta sama keluarga kita. Sayang sekarang ada orang hidupnya susah, kakaknya jadi anggota dewan, gak berani dia minta, gak berani. Hidupnya mewah, gak berani dia, padahal dia berhak minta. Ada kesenjangan gara-gara salah pilih istri. Oh, ini bahaya. Salah pilih istri. Salah pilih handphone bisa ke service center. Ya, salah pilih istri gimana nih? Tekanan batin, makanya survei membuktikan laki-laki gampang kena stroke. Perempuan jarang stroke, iya benar Pak. Salah satu sebab kena stroke, salah pilih istri. Jabatan boleh tinggi, gaji gede, mobil mewah, takut sama istri. Yang ngaji sama saya nggak boleh takut sama istri. Yang takut sama istri silakan keluar.
Ya nggak apa-apa, malu dia mau. Yang mau keluar dia gak enak. Yang mau keluar dia kagak enak. Kesian Pak, saya benar kesian. Banyak, bahkan ada orang tua dia sekolahin anaknya, dia pokoknya sampai dia jual barang-barang berharga buat anaknya kuliah sukses. Begitu sukses, yang ngerasain kesuksesan istrinya. Istrinya pakai mobil mewah, gaya hidupnya mewah. Sang orang tua yang nyekolahin, adik-adiknya hanya melihat memandang, kok saudara kita jadi begini. Gak adil, gak fair. Gak adil. Gitu. Nah ini yang saya bilang tadi. Jadi ketika kita berhasil, keberhasilan kita tak lain jerih payah keluarga kita. Mungkin doa dari kakak kita, doa adik kita yang membuat kita sukses. Mungkin doa dari paman, nah paman doain biar kamu sukses. Pamannya sakit di rumah sakit, gak pernah dia ngasih bantuan. Gak pernah. Kalau istrinya saja, dipuja-puja. Belum tentu dia betul-betul setia. Berapa banyak orang tuh dikecewakan sama istrinya. Nah untuk itulah kita harus punya dua kewajiban. Setelah kita menafkahi anak istri kita ingat keluarga kita. Ya, temuin. Mungkin mereka malu minta sama kita, kasih. Kalau kemarin lebaran nggak pulang kampung, kasih duit kampung. Ya, mohon maaf saya nggak pulang kampung. Paman, bibi, om, tante, saya kirim 100 juta. Mereka juga nggak kecewa kan? Nggak apa-apa nak, nggak pulang kampung, penting duitnya. Jadi kalau kaya nih, mudah-mudahan kita semua jadi orang kaya nih. Apalagi yang nyender di belakang. Kalau kaya, jangan lupa sama keluarga. Lo udah umroh belum lo? Belum. Besok umroh. Besok umroh. Udah punya rumah belum? Belum. Ambil rumah. Ntar saya beliin. Itu jadi abang. Begitu jadi kakak. Lihat pamannya hidupnya kurang nih, kasih modal buat begitu. Kadang kita ini duitnya itu nggak mau buat saudara. Mendingan habis duitnya buat ke Bali, buat ke luar negeri, naik kapal pesiar, naik shopping. Duitnya habis buat ke hotel-hotel mewah. Mendingan duitnya buat keluarga sendiri. Pokoknya datang ke rumah saya kasih transport 5 juta. Wih, itu baru tuh. Ya. Jamaah pengajian. Nah ini contoh. Ini yang ketiga. Yang keempat, salah pahaman dalam rumah tangga yang keempat, yaitu ada anggapan bahwa orang tua dengan mertua harus sama. Pernah dengar gak? Sering, apalagi kalau akad nikah. KUA nasihatin, kamu udah nikah, orang tua kamu ada 2, orang tua kandung dan mertua. Dua-duanya harus sama. Ini sesat nih KUA nih. Iya. Nggak mungkin orang tua sama dengan mertua. Jauh. Kita ini, kalau misalnya kita bahas orang tua, seringkali nanya, Ustaz, sama mertua gimana? Sama mertua. Terlalu banyak pertanyaan, sama mertua gimana? Sama mertua kenapa? Gimana? Itu karena dampak tinggal di rumah mertua. Jadi mengabdi sama mertua. Gitu. Nah, perhatikan baik-baik. Tidak sama, walaupun tetap kita berbuat baik kepada mertua, karena orang tua istri kita, kerabat kita. Cuman yang saya bantah adalah dibandingkan dengan orang tua, ya tidak mungkin sama. Nggak mungkin sama. Kadang yang sering jahat adalah kita lebih memprioritaskan mertua kita. Wah, mertuanya cari muka. Orang tuanya yang nyekolahin dia sama sekali nggak merasakan rezekinya dia. Nah, banyak istri itu nuntut sama suami, Mas, kok orang tua kamu dikasih, orang tua saya enggak. Itu yang saya bantah seperti itu. Ya nggak sama. Kata suami, kalau orang tua kamu mau minta sama anak lakinya, bukan sama saya. Namun, kalau seorang mantu, anak laki, ingin memberikan sesuatu pada mertuanya, tentu lebih baik.
Yang saya bantah khusus adalah menyamakan orang tua dengan mertua. Misalkan gini, kita punya duit, bilang sama bapak kita, sama ibu kita, bapak, ibu, bulan depan umroh, yang plus, nanti saya yang bayar. Istri tahu, protes, kok orang tua situ doang yang dihajikan, diumrohkan, orang tua saya enggak, harus adil dong. Nah, ini salah. Enggak sama orang tua dengan mertua. Seringkali kasus terjadi konflik rumah tangga, istri menganggap suaminya itu tidak menghargai orang tuanya. Ini salah paham. Perhatikan, ya, nggak sama orang tua dengan mertua. Mertua masuk kerabat. Orang tua, ya orang tua kita tahu lah. Ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi itu perintah berbuat baik kepada orang tua, bukan mertua. Aneh memang. Aneh, istri nuntut orang tuanya harus dibeliin ini juga, dibeliin itu juga seperti orang tuanya. Tidak sama. Nah, untuk itu jamaah sekalian harus disadarkan posisi orang tua dengan mertua tidak sama. Ada poin-poin lagi sebenarnya kita simpan nanti yang akan datang. Ya, jangan kemana-mana. Ya, yang mau tanya silakan. Ya. Ya. Gak usah malu, Pak. Yang nyender biasanya orang kaya. Iya. Makanya kalau mau lihat orang kaya dia nyender dia. Iya. Kaya nyender. Gitu. Orang kaya itu nyender. Oh, yang fukoro masakin nih. Kayak pengemis tuh dapat 25 juta ya pengemisnya. Ya, fukoro masakin itu. Yang nyender orang kaya di mana-mana. Gitu. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya. Iya, Pak. Masalah kurban itu katanya kalau kurban satu itu sudah masuk keluarganya. Tapi ada yang bilang Kurban itu boleh atas nama pribadi, boleh atas nama keluarga. Boleh dua-dua. Kasih ya. Waalaikumsalam. kalau penghasilan suami dengan istri dicampur atau digabung itu bagaimana? Itu yang saya bilang, salah. Penghasilan suami, penghasilan istri digabung itu salah. Jangan. Sudah pegang istri penghasilan masing-masing. Ini yang bahasan pertama itu maksudnya itu. Jadi penghasilan suami, penghasilan istri digabung itu salah. Bisa. Ya, demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.